antar kecamatan ya. Alhamdulillah ya, kalau kita kekuatan kita makin hari ya, kita SD makin mengepakan sayapnya. Minggu kemarin kita kunjungan ke Sukamakmur, alhamdulillah yang cukup jauh ya, sekarang kecamatan tetangga. Mudah-mudahan upaya apa yang dirintis ya, Ketua Dewan Penasehat itu Kiai Haji Asep ini membawa berkah kepada kita semua. Amin. Dan ini akan menjadi sebuah upaya ya, dalam rangka kita dakwah saling menasehati. Mau'izatul hasanah. Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki di tanggal 1 Zulhijjah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin." Fihi ayatun bainatum maqam Ibrahim wa man dawla kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ila sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas, sesungguhnya bangunan yang dibangun untuk tempat ibadah yang pertama kali buat manusia, yaitu apa? Ka'bah. Ingin ke Ka'bah? Ingin? Alhamdulillah. Yang belum harus ingin, ya jangan memutuskan niat apapun yang terjadi. Hanya nggak boleh kalau tawaf di sana kita jahil sama orang, ya. Jahil sama orang, apalagi kita di sana melakukan kezaliman sama orang, melepak orang dari belakang atau ngikutin orang, nggak boleh, ya. Di sana itu adalah jutaan manusia yang pernah ke sana dan ratusan ribu orang yang tawaf di sana setiap hari non-stop. Ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Nah, bagi yang tidak dikenal oleh kita, bisa jadi itu adalah malaikat, bisa jadi jin, kan begitu. Maka nggak boleh kita sembarangan ketika kita bertawaf di sana kita menzalimi orang. Siapa tahu yang kita zalimi, siapa tahu yang kita candai dan sebagainya itu malaikat atau bangsa jin. Kalau bapak-bapak pernah sholat di masjid jin, itu masuk ke dalam masjid jin itu cuman sholat, udah sholat nggak boleh zikir, langsung suruh keluar kita, keluar. Langsung pintunya dikunci lagi. Gak boleh yang sholat yang kedua, gak boleh. Itu kalau di masjid jin ya. Itu adanya di atas dari Dicatat sebagai amal ibadah. Allah balas dengan kebaikan di dunia, dan insya Allah Allah balas dengan surga di akhirat. Amin. Saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu diambil dari Al-Quran. Surahnya surat An-Nahl ayat 125. Dan ini memang kewajiban kita semua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mau'izatul hasanah itu adalah pesan yang baik, pesan yang baik, nasihat yang baik. Dulu doa itu adalah permintaan kepada Allah, harapan kepada Allah. Orang yang tidak pernah berdoa, di dalam Al-Quran disebutkan orang yang takabur. Alladzina yastakbiruna an ibadatihi. Orang yang takabur, orang yang selalu berdoa kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah.
Jadi jangan takabur. Kalau lagi sukses, lagi jaya, lagi sehat, jauh dari Allah, tapi jatuh sakit, nggak ada obatnya, bayangan kematian sudah di dekat, baru ingat Allah. Ya. Kita belajar dari doa. Di dalam Al-Quran disebutkan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'watan da'i. Benar dijauhkan dari neraka pagawean, lebih banyak dekat ke neraka daripada ke surga. Jadi doa yang pertama adalah permohonan kepada Allah. Yang kedua adalah komitmen beramal sesuai dengan doa. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dan beramal. Karena doa dan amal itu adalah satu paket. Nabi Muhammad SAW melarang orang berdoa meminta rizki kepada Allah, tapi dia hanya duduk-duduk saja di masjid, walaupun duduknya di masjid. Kata Rasulullah, la taqulu Allahumma rzuqna. Yang pertama, ada seorang anak muda yang paling enak itu memang cerita. Namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Anak muda ini miskin, ya. Mungkin juga tidak terlalu ganteng. Jadi beliau berkhidmat di rumahnya Rasulullah, melayani Rasulullah, mengambilkan air untuk keperluan Rasulullah, mengambilkan air untuk berwudu, membantu Rasul. Tidak diminta, pokoknya beliau tinggal di situ, bantu-bantu. Lama-lama Rasulullah melihat Rabi'ah ini orang baik, sehingga dia ingin saya mikir dulu, ini jangan sampai minta kepada Rasulullah, minta sesuatu jawabannya salah. Harus jawabannya yang tepat dan jangka panjang. Ketemu lagi, tidak ada jawabannya. Rabi'ah, sampun ya Rasulullah. Paratos Rasulullah. Nah, kata Rabi'ah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon kepadamu ya Rasulullah, bisa menemanimu di surga. Ya, bermohonlah kepada Allah seperti doanya Rabi'ah ini. Aku ingin bisa menemani Rasulullah di surga. Ingin seperti itu. Pembantu permintaannya hanya ingin menemani di surga. Baik, kata Rasulullah, kalau engkau ingin menemaniku di surga, maka tolong aku, bantu aku, perbanyak sujud. Fa'aksirus sujud, perbanyak sujud. Sujud itu artinya walaupun ada di luar sholat, tapi artinya perbanyak sholat. Ya, di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, aqrabu bihil abdu ilallah bisujud. Yang paling dekat seseorang hamba dengan Allah adalah di dalam sujud. Ya, fa'aksirud doa. Ya, kita alhamdulillah majelis ini majelis sujud tahajud, sujud.
apa-apa karena sudah menemani Rasulullah di surga kan. Ternyata kalau seseorang bermohonnya sesuatu yang mulia di akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi kalau orang hanya bermohon dunia, boleh jadi akhiratnya tertinggal. Ya, cerita panjangnya Rabi'ah ini ditanya oleh Rasulullah. Rabi'ah, kamu kepengen punya istri? Jawabnya lama. Rabi'ah, ya Rasulullah, jangan pun di kepengen. Ya, namanya orang kan. Sebenarnya ya kepengen ya Rasulullah. Tapi siapa yang mau kepada saya? Saya datang kepada seorang sahabat yang kaya di sana. Sampaikan salam dari saya. Sampaikan salam dari Nabi Muhammad SAW. Dia punya anak perempuan, bilangin aku mau melamar anakmu. Wah, berat ini. Tapi ini jangan dipraktekkan habis dari sini. Kata Ustaz, saya suruh melamar anaknya bapak. Ya. Maka dengan penuh semangat dan doa dari Rasulullah, Rabi'ah ini berangkat. Datang ke rumah seorang sahabat yang kaya, rumahnya bagus. Assalamualaikum. Dari mana mas? Tampangnya minta sumbangan ini. Minta sumbangan. Boten. Apa? Menyampaikan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, dari Rasulullah, ya. Langsung dia nunduk dari Rasulullah. Terus saya diminta untuk melamar anak bapak. Dipanggil anak perempuannya. Nah, ini ada anak muda diperintah oleh Rasulullah melamar. Dilihat anaknya jelek, miskin pakaiannya, jelek. Kata bapaknya, ikuti perintah Rasulullah. Kata anaknya, baik bapak. Ye, sendiko bapak. Saya nurut menemani Rasulullah di surga, di dunia dapat anak sahabat yang kaya dan cantik. Amin. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang cantik. Tapi di surga menemani Rasulullah. Mau satu doa lagi? Satu doa lagi ya? Kisahnya saat Muaz bin Jabal ini ganteng orang. Ganteng, gagah, simpati. Dalam setiap pertemuan Rasulullah mengumumkan, barang siapa yang ingin belajar halal dan haram, belajarlah kepada Muaz bin Jabal. Ya, kalau punya anak kasih nama Muaz bin Jabal. Barang siapa yang ingin belajar Al-Quran, belajarlah kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal diperintahkan untuk dakwah ke Sam. Luar biasa. Satu saat Muaz bin Jabal, di dalam hadis diceritakannya, tangan Rasulullah diletakkan di pundaknya. Itu artinya begitu dekat. Tangan Rasulullah diletakkan di pundak. Kemudian sambil tangannya diletakkan di pundaknya itu, Rasulullah berkata kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz bin Jabal, ana uhibbuka. Aku ini senang. Bayang,
Kita mencintai Rasulullah, ini Rasulullah mencintai seseorang dan diucapkan, ya, jaminan masuk surga. Aku Muaz bin Jabal kaget, ya Rasulullah, kalau bicara senang, bicara cinta, ana uhibbuka syadidan, aku lebih lagi mencintaimu. Aku mau kasih oleh-oleh yang Muaz bin Jabal buat kamu. Ausad, aku akan berwasiat kepadamu. Apa itu ya Rasulullah? Ini yang saya akan bagi dan bapak-bapak sudah punya dan sudah diamalkan. Tapi kita bahas sedikit. Mudah-mudahan menjadi kenang-kenangan silaturahmi kita pada subuh ini. Kata Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, yang Rasulullah pembukaannya mencintai Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal yang saleh, pinter, hafal Al-Quran, ditunjuk oleh Rasulullah sebagai guru di zaman pada Rasulullah masih ada. Kata Rasulullah, jangan engkau tinggalkan setiap selesai sholat doa ini. Kan saya judulnya doa. La tada inda kulli duburis sholat. Jangan tinggalkan doa ini setiap selesai sholat. Apa itu doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak kalau baca di doa ini, bayangkan Rasulullah sedang memeluk Muaz bin Jabal sambil membaca doa. Bayangkan jika Rasulullah memeluk kita membaca doa. Kita bahas 3 ini. Sudah dibahas 3 ini, selesai. Yang pertama, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bisa berzikir kepadamu. Majlis kita ini namanya majlis zikir. Ingat kepada Allah. Orang ingat kepada Allah itu berserah kepada Allah, bermohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa, selalu dekat kepada Allah, selalu beramal baik, beramal soleh, meninggalkan maksiat dan dosa. Ya. Kemarin dalam khutbah Jumat saya terangkan, walaupun khotib itu anjurannya bertakwalah kepada Allah, tapi sebenarnya ada 4 paket yang tidak bisa dipisahkan. Karena di dalam Al-Quran, lau anna ahlal qura amanu wattaqaw. 4 paket itu, pertama imannya kuat, takwanya selalu meningkat, amal ibadahnya selalu bertambah. Yang nomor 4-nya meninggalkan maksiat dan dosa, ya kan? Imannya kuat, maksiat dan dosa, merugikan orang lain, nauzubillah. Ya. Jadi ingat kepada Muaz bin Jabal yang disayangi oleh Rasulullah, perintahnya untuk berzikir kepada Allah sebanyak. Yang kedua, wasyukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Bapak dan Ibu pasti ingin hidup senang. Pasti ingin hidup senang. Senang itu bukan di saldo rekening. Senang dan nikmat itu adanya di dalam hati, ya kan? Tapi ada nyanyian, hati senang walaupun tidak punya uang. Emang bisa? Emang bisa? Yang ada pusing kali ini. Kata Ibnu Abbas, nah ini kita harus tahu Ibnu Abbas itu siapa. Tahu Ibnu Abbas?
Ibnu Abbas itu namanya bapaknya Abbas. Dia sendiri namanya Abdul, bapaknya namanya. Maka orang ini jarang disebut Abdullah, tapi disebut anaknya Pak Abbas itu ya. Namanya Ibnu Abbas. Abbas ini adiknya Abdullah. Abdullah ini bapaknya Nabi Muhammad SAW. Paham? Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya adik namanya Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah. Itu Ibnu Abbas itu. Kemarin saya bahas di sini kedekatan Ibnu Abbas dengan Rasulullah. Naik onta Ibnu Abbas dibonceng. Begitu ceritanya di dalam Riyadhus Shalihin. Ya. Ibnu Abbas usianya selisih 30 tahun lebih muda. Dibonceng oleh Rasulullah naik unta. Itu kan berarti orang yang sangat dekat dengan Rasul. Sambil naik onta saja, itu Rasulullah memberi nasihat, memberi ilmu, mengajarkan sesuatu. Kata Ibnu Abbas, kalau kamu ingin hidup senang, nikmat, tentram, ya, yang pertama adalah qalbun syakir, hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Ini loh, ya. Tadi yang doa Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Alhamdulillah. Ya, orang bersyukur itu merasa cukup, orang bersyukur itu nikmat, orang bersyukur itu dekat dengan Allah, dan orang bersyukur itu dijanjikan oleh Allah ditambah kenikmatannya. La in syakartum bagaimana menjelaskannya orang bersyukur ditambah? Nah, ini sedikit aja. Karena orang bersyukur memanfaatkan karunia Allah untuk ibadah, maka Allah tambah, ya kan? Punya harta digunakan untuk ibadah, sehat untuk ibadah, punya ilmu untuk ibadah, pasti Allah tambah. Ya, ini doa yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal sebagai rasa cinta Rasulullah kepada Mu'adz. Yang terakhir, wa husni ibadatika, dan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita amalkan, selalu berzikir kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan ibadah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah seperti Rasulullah mencintai Mu'adz bin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada khusus. Siap ya? Ya. Baik, ini pertama kita doakan buat para donatur dan para jamaah yang sudah memberikan memakmurkan MTZ. Alhamdulillah. Ada juga para orang tua dan para jamaah yang sudah diapri meminum dan doakan. Ada orang ibunya udah stroke 5 tahun, kita ingat yang kedua ibu dari ibundanya ya. Dan juga ada anaknya kita doakan masuk ke tes polisi TNI, dan juga ada masuk guru. Ada juga yang anaknya minta doakan segera punya anak. Mudah-mudahan
Jadi sudah berapa tahun punya anak dan juga mengatakan pokoknya sudah saya baca, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan yang pertama untuk para direktur dan bapak-bapak yang sudah, dan silakan ini amplopnya kalaupun nanti ada yang muter untuk dikumpulkan, kalau belum silakan scan barcode untuk dimasukkan ke dalam. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberkahkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ayatnya yang tadi sudah dibacakan, mudah-mudahan Allah kabulkan syifa. Al-Fatihah. Fi hajamina, mari kita semua senantiasa diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, diberkahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, putra dan putrinya dan cucu-cucunya menjadi anak yang soleh dan solehah, istiqomah dalam beribadah, diwafatkan di husnul khatimah. Hajat ya Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.